melanjutkan kembali perjalanan dari Lasusua menuju ke Lu Timur. Hai guys, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan dari kota Lasusua menuju ke Kabupaten Lu Timur. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya boleh cek di beranda saya ya. Dan sekarang kita sudah berada di desa Kodeona. Saya juga kurang tahu ini masuk kecamatan apa karena saya hanya membaca guys. Jadi buat kalian yang mengetahui masuk kecamatan apa boleh komen pada kolom komentar ya. Oke, lanjut. Pemandangan di sepanjang jalan terlihat sangat asri guys, seperti ini ya. Pada postingan saya sebelumnya ada yang sempat bertanya seperti ini, kenapa bunda tidak lanjut ke Kendari? Sebenarnya saya ingin sekali lanjut ke Kendari guys, tetapi karena pekerjaan saya juga menunggu, saya tidak bisa pergi lama-lama. Jadi saya hanya mencari hari-hari tertentu untuk bisa berjalan-jalan keluar kota. Seandainya pekerjaan saya tidak ada, mungkin saya berjalan sampai ke ujung dunia guys, jika saya punya duit. Karena hidup di dunia ini semua serba dibatasi oleh duit guys. Kita mau ke sini pakai duit, kita mau ke situ pakai duit, kita mau ke sana pakai duit. Jadi duit, duit, dan duit lagi. Maka rajin-rajinlah bekerja agar duit tetap mengalir. Seperti orang-orang di sepanjang jalan yang saya lalui ini, semuanya pasti rajin guys, karena mereka punya kebun yang banyak. Di sepanjang jalan itu semuanya terlihat kebun warga guys. Jadi rajin-rajinlah menanam, karena apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai. Hari ini kamu menanam jagung, esok lusa kamu akan panen jagung. Kemudian hari ini kamu menanam coklat, esok lusa kamu akan panen coklat. Hari ini kamu menanam cengkeh, esok lusa kamu akan panen cengkeh. Hari ini kamu tanam pohon kelapa, esok lusa kamu akan panen kelapa. Seperti itu ya guys, asal jangan menanam kejahatan. Tanamlah kebaikan agar esok lusa kamu akan panen kebaikan-kebaikan pula. Apalagi di zaman sekarang guys, kita berbuat baik saja orang-orang masih memandang kita buruk, apalagi ketika kita berbuat buruk. Tiba di sini kami melihat ada SPBU, jadi kami akan mampir di sini dulu guys. Nah, di sini juga terlihat pohon kelapa yang sangat cantik. Setelah selesai urusan di SPBU, kami kemudian melanjutkan kembali perjalanan kami menuju ke Lu Timur. Dan sekarang kita sudah berada di Desa Meto, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, ini dia kantor desanya guys yang berwarna hijau itu ya. Dari sini kami masih berjalan terus menelusuri jalan yang indah ini dengan pemandangan yang luar biasa indahnya ini guys. Pada saat kita berkunjung ke Sulawesi Tenggara, lantas kita melihat asap banyak, itu bukan kebakaran guys, biasanya itu sedang memproses kopra, karena Sulawesi Tenggara juga merupakan penghasil kopra. Jadi Sulawesi Tenggara ini memang kaya ya guys dengan hasil bumi dan juga tambang. Di sini kita melihat ada banyak sekali pohon kelapa yang tumbuh di sepanjang jalan yang kita lalui. Ini semakin menambah keindahan pemandangan alam yang kita nikmati guys. Ini benar-benar luar biasa. Dan di sekitar sini juga terlihat umbul-umbul masih terpasang di pinggir-pinggir jalan ya guys. Oh ya, pada postingan saya sebelumnya ada yang sempat bertanya, bunda sinonggi itu enak ndak? Menurut saya sinonggi itu luar biasa enaknya guys, apalagi dengan ikan yang masih segar dan juga sayurnya yang masih segar guys, ditambah lagi bumbu-bumbunya yang pas, rasanya itu asam-asam segar guys. Ini membuat saya kembali ngiler saat mengingatnya. Oke, lanjut. Sekarang kita sudah berada di Desa Watumea, tapi saya juga kurang tahu ini masuk kecamatan apa guys, karena saya tidak melihat nama kecamatannya. Yang saya lihat pemandangan alamnya masih sangat indah guys. Oh ya, pada postingan saya sebelumnya juga ada yang sempat bertanya kalau sinonggi itu terbuat dari apa kak? Jadi sinonggi itu terbuat dari sagu ya guys. Untuk proses pembuatannya sendiri saya kurang tahu guys, apakah dimasak atau disiram seperti kapurung, karena sinonggi dan kapurung itu sama guys sebenarnya, hanya kalau sinonggi tidak dibulat-bulatkan menjadi bulatan-bulatan kecil, tetapi kalau kapurung dibulatkan menjadi bulatan-bulatan kecil. Kalau di tempat saya namanya didui guys. Untuk proses pembuatan kapurung, pertama sagunya diencerkan dulu dengan sedikit air. Setelah itu sagu yang sudah diencerkan tersebut akan disiram menggunakan air yang sudah mendidih guys, yang baru mendidih ya guys, karena kalau yang sudah lama mendidih dan sudah mulai dingin itu kapurungnya tidak akan jadi. Kemudian pada saat kita menyiram kapurung itu harus pas guys, karena jika airnya terlalu banyak maka kapurungnya akan encer, dan jika airnya terlalu sedikit maka kapurungnya akan mentah. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk sinonggi saya juga kurang tahu guys seperti apa proses pembuatannya, karena saya belum pernah melihat proses pembuatan sinonggi. Yang jelasnya rasanya juga sangat nikmat guys. Kata orang-orang lebih nikmat jika dimakan menggunakan tangan guys. Nantilah saya coba ya kalau misalkan saya nanti dipertemukan kembali dengan sinonggi. Oke, lanjut. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan dan ternyata kita sekarang sudah berada di Desa Tanggeau
hijau. Nah, ini dia kantor desanya guys yang sebelah kiri itu ya. Di sini juga pemandangannya terlihat sangat indah. Dan di depan kita ini ada SD Negeri Lapolu. Ini dia guys yang sebelah kanan itu ya. Dari sini kita akan mengikuti jalan provinsi guys. Kita akan belok kiri ya, karena di sana tadi ada jalan lurus, tapi di sini kita harus belok kiri. Setelah itu kita akan berjalan terus menikmati jalan yang berkelok-kelok guys. Tetapi pemandangannya masih terlihat sangat indah. Di perjalanan ke Tenggara ini kita akan jarang sekali menemukan jalan yang lurus. Dari sini kita masih berjalan terus dan sekarang kita sudah berada di desa Ngapa guys. Saya juga kurang tahu ini masuk kecamatan apa ya kira-kira. Tapi di sini saya lihat rumahnya itu kebanyakan rumah panggung guys, yang rumah-rumah Bugis itu ya. Rumahnya pun terlihat besar-besar dan di sepanjang jalan juga pemandangannya masih sama guys. Terlihat pemandangan kebun warga. Ini menandakan jika warga di sini itu rajin-rajin menanam. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan dan di sini ada tikungan sedikit. Kita mengikuti tikungannya guys, jangan berjalan lurus. Bahaya guys kalau kalian berjalan lurus-lurus. Dan di sini kita sedang melintas di SD Negeri Ngapa guys. Tepatnya SD Negeri 4 Ngapa. Sekolahnya terlihat bersih dan rindang guys. Di sampingnya ada lapangan. Lapangannya pun juga terlihat sangat bersih. Di sepanjang jalan yang kami lalui, desanya semuanya terlihat sangat bersih. Jadi mulai dari ibu kota sampai ke desa-desa semuanya terlihat bersih guys. Oke, di sini kita kembali melihat pertigaan. Kita mengikuti jalan provinsi ya guys. Kita belok kanan di sini, kemudian melanjutkan kembali perjalanan kita. Dan sekarang kita akan memasuki sebuah jembatan. Saya juga kurang tahu ini kita masuk desa apa guys, karena saya tidak ada membaca apapun pada jembatan tersebut. Maksud saya tidak ada tulisan pada jembatannya. Kemungkinan ini masih masuk dalam wilayah desa Ngapa. Kalau salah tolong dikoreksi ya guys. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan dan di sepanjang jalan juga pemandangannya masih terlihat asri guys. Tapi tikungannya ngeri-ngeri sedap. Coba kalian perhatikan ya, dari sini kita belok kiri, kemudian di depan lagi kita belok kanan, kemudian berjalan-jalan lagi. Masih tikungan juga berlanjut terus. Kemudian di sini kita belok kiri lagi. Mengikuti tikungan ini, kemudian di depan ada tikungan lagi guys. Jadi seperti itu terus. Setelah itu kita berjalan lurus sedikit, kemudian kita akan dihadapkan kembali dengan tikungan guys. Seperti ini ya. Dari sini kita belok kanan, meneruskan kembali perjalanan kita, lalu mengikuti tikungan panjang guys. Dan di sini kita memasuki kembali sebuah pemukiman warga. Dan di sana terlihat ada rumah walet guys. Ini ya yang sebelah kiri kita ini. Jadi ada dua rumah walet di sini. Di bawahnya dihuni oleh tuan rumah. Jadi seperti itu guys. Selain berdagang, mereka juga memiliki rumah walet. Nah, selain itu kemungkinan juga mereka juga memiliki kebun. Entah kebun coklat, kebun merica, atau kebun cengkeh, atau bisa jadi memiliki semuanya. Dan sekarang kita sedang berada di desa Tadumera guys. Ini dia kantor desanya yang sebelah kiri ini ya, kantor desa Tadumera. Dan di sini pun jalannya masih tikungan guys, seperti ini ya. Jalannya memang berkelok-kelok seperti ini guys. Kita akan jarang sekali menemukan jalan yang lurus. Dan sekarang kita sedang melintas di depan polsek guys. Saya kurang tahu itu polsek apa, yang jelasnya itu adalah kantor polisi. Nah, di sini juga terlihat pemandangan pohon kelapa yang tinggi menjulang yang semakin menambah keindahan alam ini. Sekarang kita akan segera memasuki sebuah jembatan. Saya juga kurang tahu ini nama jembatannya apa guys, karena di sana tidak tertulis apa-apa. Tapi jembatannya ini lumayan panjang ya. Dan sekarang ternyata kita sudah masuk di daerah Lapai. Di depan sana ada SPBU, tetapi ketika kami mau mampir ternyata SPBU-nya tertutup guys. Jadinya saya heran, palang SPBU-nya tertutup tapi di dalam ada mobil. Kira-kira mobilnya masuk lewat mana ya? Dari sini kita masih berjalan terus. Di sini kotanya lumayan ramai guys. Ada banyak penduduk dan lumayan ramai. Ada banyak toko-toko, kemudian ada juga rumah walet dan kendaraan lumayan ramai juga guys. Berbeda dengan tempat-tempat yang sudah kami lalui dari tadi. Jadi di Kolaka Utara itu selain Lasusua, ini juga yang paling ramai ya guys. Jadi ini namanya Lapai. Nah, di sini ada perempatan guys. Kalau kita mau melewati jalan pintas, kita harus belok kiri di sini ya. Nah, yang tadi itu adalah Tugu Coklat guys. Itu pertanda bahwa daerah ini juga merupakan penghasil coklat. Karena tidak terlalu yakin dengan jalan pintas ini, jadi kami turun untuk bertanya guys, apakah sudah betul ini merupakan jalan pintas atau bukan. Jadi kami akan bertanya pada sebuah toko guys. Kami akan bertanya pada pemiliknya ya, apakah ini sudah betul jalan pintas atau bukan. Setelah ngobrol-ngobrol dengan pemilik toko, kami kemudian diarahkan untuk berjalan lurus. Jadi betul ini adalah jalan pintas. Kami diarahkan untuk berjalan lurus, kemudian nanti di sana ada belok kanan guys. Nantikan video kelanjutannya ya guys.